Nah, ini nih, ini pertanyaan yang paling susah untuk dilaksanakan sebenarnya. Buat saya, banyak masalah-masalah masa lalu itu yang nggak bisa diselesaikan dengan apa ya? Ya udahlah, terima aja, ya udah terima gitu, nggak bisa sih. Jadi orang itu diuji ketangguhan ini kan masalah ya, ini kan masalah nih. Banyak banget kan kita lihat ya, Kak Mars ya, orang-orang tua udah mulai teriak-teriak ya, udah mulai teriak, aduh masuk lagi, masuk gitu ya. Biar kata Telkomsel mau ngasih murah paket 10 giga Rp10, tapi tetap aja orang tua teriak-teriak, masuk aja anak-anak gitu ya. Itulah sebuah ketangguhan mental gitu ya, ketangguhan mental. Nah, sebenarnya gini, ketangguhan itu dilatih, nggak ada yang dari lahir gitu ya. Adversity intelligence atau kecerdasan ketangguhan itu dilatihkan, nggak bisa kita berharap dari lahir terus udah tangguh gitu. Salah satu salah satunya adalah apa? Uh, jadi untuk bisa kita kuat gitu ya, kan itu kan butuh motivasi. Siapa motivatornya? Kita sih sebenarnya. Jadi ada yang namanya kalau dalam istilah psikologi itu self talk atau tambah lagi self affirmation gitu ya. Self talk itu ngomong sama diri sendiri, self affirmation itu menguatkan diri sendiri. Kenapa? Karena telinga kita, hati kita itu sebenarnya lebih dekat daripada orang ngomong ke kita. Jadi kalau misalnya bapak ibu atau anak-anak kita ngomong kayak gini, saya kuat, saya bisa menjalankan ini dengan baik gitu ya. Itu kalau kita yakin melakukannya, self talk dan self afirmasi itu mengokohkan gitu. Karena ini telinga itu adalah bagian tubuh atau indera yang paling pertama berfungsi dan paling terakhir berfungsi. Saya kasih contoh gini ya, saya emang nggak bisa, orang memotivasi, misalnya Kak Mars bilang kayak gini, Bapak Ibu pasti sanggup menjalani ini, misal kayak gitu ya. Tapi diri kita bilang kayak gini, saya emang nggak bisa, ini terlalu susah gitu loh. Saya yakin 100% kata-kata yang diterima adalah di otak adalah kata-kata Bapak Ibu yang saya bilang, yang dibilang begini, saya emang nggak bisa, ini terlalu susah gitu. Itulah kenapa self talk dan self afirmasi itu dibutuhkan sekali untuk orang bisa tangguh menghadapi bencana, ancaman, tantangan, musibah dan sebagainya gitu ya. Jadi lakukan itu. Kapan lakukannya? Gelombang otak alfa itu, otak saat kita otak nggak pakai alasan-alasan dia akan terima itu sebelum tidur, minimal 2 jam sebelum tidur dan saat bangun tidur. Jadi 2 jam sebelum tidur itu taruh handphone, ngobrol sama anak-anak. Kita kuat nggak sih gitu loh? Kuat. Kita sebenarnya hebat nggak sih? Kalau misalnya dia bilang nggak hebat, apa-apa yang bikin kita nggak hebat ya? Uh, Terus cerita-cerita motivatif itu tuh penting banget buat kita ya, buat diri kita dan buat anak-anak kita sebelum tidur gitu. Atau nggak usah panjang-panjang deh, apalagi ngomong sama anak laki-laki. Saya kalau ngomong sama anak laki-laki saya bilang gini, kamu membanggakan, kamu hebat, kamu luar biasa. Udah gitu aja. Karena anak laki-laki itu nggak bisa panjang-panjang ngomongnya gitu ya. Nah, itu dia kalau dia begini-begini nih, hidungnya nih, hidung sama mulut nih udah kelihatan kayak gini nih, gitu loh. Itu dia terima loh. Itu menginternal ke dalam diri dia gitu loh. Karena apa? Itu reaksi tubuh yang alamiah itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Jadi kalau bapak ibu ngeliat kayak gitu, wah alhamdulillah dia terima itu ya gitu. Jadi penguatan diri itu nggak bisa dari orang lain, dari kita. Kalau anak-anak belum bisa menguatkan diri, dari lingkungan terdekatnya siapa? Bapak dan ibunya. Gitu. Kapan waktunya? Sebelum tidur, pas bangun tidur. Jadi jangan pernah bapak ibu bangun tidur kayak gini. Nggak enak banget ya. Pandemi. Itu alamat sepanjang hari itu kemungkinan besar bad mood gitu ya. Karena itu gelombang alfa itu menghipnotis jiwa kita untuk bad mood atau good mood gitu ya. Jadi PJJ ini adalah salah satu, kalau kita bilang musibah, kalau dibilang tantangan. Tapi alhamdulillahnya sih masih banyak jalan keluarnya. Jadi tinggal kita bisa membiasakan diri kita untuk menghadapi ini atau enggak. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih belum bisa terbiasa, belum bisa accept, pasti ada masalah. Pasti stresnya belum selesai. Kalau stres gimana? Ini udah 3 bulan loh, stres itu nggak boleh berkepanjangan karena limbik sistem kita itu nggak bisa nahan stres dalam jangka waktu lama. Obat stres. Sekarang saya mau ajarin obat stres. Obat stres adalah otak kita itu nggak boleh kekurangan oksigen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu stuck,
tarik napas dalam-dalam dari hidung, terus keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Misalnya gini. Namanya deep breathing. Tarikan napas dalam, gitu ya. Itu akan membantu otak tidak kekurangan oksigen sehingga kita tidak stuck. Yang kedua, yang gampang-gampang aja deh. Minum air putih. Ingat loh, 90% lebih otak itu terdiri dari air. Dia nggak boleh kena sabotase, rusak gara-gara kekurangan air. Jadi kalau lagi pusing, apa segala macam, jangan kekurangan air. Yang ketiga, cara supaya merubah bad mood ke good mood, atau rubah emosi negatif ke positif, gitu, syaratnya adalah bergerak. Buat Bapak Ibu yang Muslim, itu udah dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Kalau kamu lagi marah gitu loh, dari berdiri, kamu duduk. Dari duduk, kamu berbaring. Berbaring nggak juga, kamu jalan pergi wudhu. Jalan itu kan aktivitas fisik. Ternyata secara neurologi, aktivitas fisik bergerak itu membuat itu otak yang tadinya bermasalah, itu terapi gitu loh. Karena cara pandang orang dengan perubahan gerak itu akhirnya beda gitu. Jadi kalau kita lagi bermasalah, stuck, dan itu jangan diam, bergerak gitu loh. Itu sih dari saya, Kak Mars. Keren. Masya Allah. Kalau Kamu? saya nambahin mungkin ini, Pak. Jadi gini, ini mungkin sharing aja ya Kak ya, dan Bapak Ibu semua. Kalau saya tuh kalau misalnya menghadapi ujian atau masalah, tadi mungkin self afirmasinya itu adalah SOS. Itu aja yang diingat nah. SOS gitu ya. Bareng-bareng semuanya? Enggak. SOS, sabar, optimis, syukur gitu aja. SOS, sabar, optimis, syukur. Nah, maksudnya gimana tuh SOS tuh? Sabar tuh artinya emang kita perlu bersabar ketika menghadapi ujian seperti ini. Karena Allah itu pasti akan memberikan ujian tuh yang sesuai dengan kemampuan hambanya gitu ya. Kita udah dibekali kemampuan untuk menghadapi ujian tersebut. Udah pastilah. Jadi kita harus sabar aja yang pertama. Pasti ada jalan keluar. Oh, optimis, pasti ada harapan. Contoh optimis tuh kayak gini konkretnya. Saya tuh dulu sehancur itulah belasan tahun lamanya ngomong kata kasar, kemudian kecanduan games dan lain sebagainya. Mungkin kalau ayah ibu saya nggak pernah punya optimisme gitu ya, saya bisa sembuh, saya bisa dalam konteks bisa berubah gitu. Mungkin saya juga akan terus terjebak ke sana. Tapi apa yang ayah ibu saya lakuin? Berdoa terus, ikhtiar terus gitu. Jadi optimis pasti kita optimis dengan bahwa ini tuh pasti bisa berubah gitu lah. Dan yang ketiga adalah syukur. Syukur tuh maksudnya adalah di masa kayak gini apa yang bisa kita syukuri. Biasanya kalau saya sama istri gitu ya, kita buat itu pohon syukur. Pohon syukur itu adalah jadi Bapak Ibu semua buat pohon atau apapun lah ditempel aja kayak sticky notes gitu ya. Hari ini apa yang kita bisa syukuri? Oh, alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa makan. Tempel lagi besoknya, oh alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa ngobrol sama orang tua kita. Disyukurinya tuh ternyata semakin kita melihat banyak yang kita bisa syukuri, itu bisa memotivasi kita. Kegagalan apapun, sepanjang menurut kalau saya boleh sharing sedikit aja gitu ya, ini mah untuk pengingat bagi diri saya sendiri, sepanjang kita bisa menemukan hikmah yang kita bisa sensitif gitu ya, menemukan hikmah apa sih di balik ini tuh, insya Allah itu malah jadi bikin kita semangat terus gitu ya. Saya bikin bisnis gitu ya, ini kan saya juga ber5 tahun, saya jadi guru mungkin waktu dulu tuh sempat lah 4 bulan, tapi lebih banyak saya tuh mengembangkan bisnis. Dalam berbisnis ini naik turun tuh udah sangat biasa gitu. Ketika turun gimana gitu ya? Ketika turun adalah selalu ngambil sensitif hikmahnya apa sih? Oh ternyata alhamdulillah kenapa gagal di sini karena kalau saya berhasil mungkin saya belum siap. Mungkin saya dipertemukan dengan orang yang nggak tepat. Karena saya gagal ternyata saya lebih dipertemukan dengan orang yang lebih tepat. Nah kayak gitu-gitu lah Bu. Jadi di PJJ ini kira-kira apa nih yang bisa disyukuri? Apakah kita jadi lebih dekat sama anak? Apakah kita jadi sering ngobrol sama orang ngobrol di keluarga atau apa aja yang kita bisa syukuri gitu ya. Jadi intinya adalah sekali lagi yuk kita nyanyi bareng-bareng SOS, sabar, optimis, optimis, syukur. syukur. Oke. Sip gitu Kak Mars.